Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, wahai yang maha mendengar, berkahi di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kami mohon kepadamu, wahai pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan kami ini menjadi hamba yang mengabdi padamu, ilmu yang menjadikan hidup kami bermanfaat bagi makhluk-makhlukmu. Karuniakan kepada kami ya Allah rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal soleh. Ya Allah, bimbing agar semua kesibukan kami menjadi amal yang kau terima. Lindungi hidup kami dari hati yang busuk, niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi kami dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Apakah Allah sedang memperhatikan kita? Ya. Kita bahas sedikit ini berdasarkan, tidak usah dicatat dulu santri, asal tahu saja. Nanti sampaikan hadisnya ya. Kepada para jamaah semua, mudah-mudahan bisa menerima ini dengan baik ya. Nah, berdasarkan Transparansi Internasional, indeks korupsi dunia yang dirilis ini pada tahun 2026 Februari kemarin, Indonesia berada pada peringkat 109 dari 180 negara. Jadi Indonesia termasuk negara yang tidak baik dalam nilai kejujuran. Skornya 34/100. Jadi kalau paling jujur itu 100 ya, maka Indonesia di bawah setengahnya. Dan ini menurun 10 peringkat dari posisi sebelumnya tahun 2024. Jadi negara ini faktanya adalah negara yang harus diperbaiki karena kejujurannya sangat buruk. Jadi korupsinya merajalela. Negara yang paling bersih dari korupsi yaitu Denmark, nilainya 89. Finlandia 88 nilai. Ini puncaknya ya, ranking terbaiknya. Dan Singapura 84, Indonesia 34. Malu, kita harus malu karena ini memalukan. Negara terkorup yaitu Sudan Selatan, Somalia, Venezuela, ini nilainya 9, saking rendahnya ya. Kita jangan melihat, oh kalau kita bagus dong kita 34 itu di bawah setengahnya. Ini mengindikasikan tingginya praktik suap dan korupsi di sektor publik. Semua yang korupsi ini adalah orang yang pernah sekolah, pernah mengenyam pendidikan, bahkan bukan pendidikan rendah saja, ada yang sampai S1, S2,
S3 yang korupsi ini. Jadi pendidikannya tinggi-tinggi juga. Dan dari kampus-kampus yang juga ternama secara duniawi. Jadi kalau kita sekolah hanya sekedar ingin masuk perguruan tinggi negeri saja, dengar ini para santri, juga orang tua murid, terutama yang menitipkan santrinya di Darut Tauhid. Ini yang koruptor-koruptor itu orang-orang yang berpendidikan secara duniawi. Pendidikan dalam dan luar negeri. Kalau diurut-urut, nanti akan ketahuan kampus mana ini asalnya sekolah. Ternyata pendidikan tinggi sangat tidak menjadi jaminan kalau tidak dilengkapi dengan pendidikan keimanan dengan benar. Kemarin waktu rapat dengan para pimpinan sekolah Yayasan Darut Tauhid, ya, tolong Pak Ketua Yayasan, dulu ketika kita pertama kali membangun sekolah Darut Tauhid, goal utamanya adalah perbaikan akhlak. Disebutnya orang yang akhlaknya baik itu adalah orang yang bertakwa, karena akhlak itu timbul dari keimanan, yakin ke Allah, dan kepatuhan serta kepasrahan, senang kepada yang Allah sukai dan meninggalkan yang Allah tidak suka. Sehingga pendidikan awalnya ke sana, dan banyak orang tua murid sampai berjubel waktu itu menitipkan anak-anaknya di Darut Tauhid walaupun fasilitasnya sangat sederhana. Bahkan ada yang nanya di mana kelasnya, kelasnya baru akan dibangun. Dan murid-muridnya tahu bahwa orang tuanya juga tahu bahwa goalnya adalah perbaikan akhlak, buah dari makin kuatnya iman, makin bagusnya amal solehnya. Santri-santrinya dulu tawadu, jujur, bagus-bagus. Seiring waktu makin banyak nih santri, fasilitas makin bagus, tuntutan orang tua bukan hanya ingin perbaikan akhlak, tapi juga ingin masuk perguruan tinggi negeri dalam dan luar negeri, ya ada negerinya. Sehingga dikejarlah bagaimana ingin selain baik akhlaknya, kemudian masuk juga ke perguruan tinggi negeri. Tetapi porsinya untuk menghafal Quran, porsinya jadi dikhawatirkan menjadi tidak maksimal ini di dalam membangun akhlaknya kembali. Sehingga dievaluasi, itu sekolah itu ada sekolah yang lulusannya tuh banyak sekali yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau ada sekolah seperti ini, alhamdulillah. Caranya lihat dulu bagaimana inputnya. Kalau yang masuk ke sekolah itu adalah bintang kelas dari setiap, misalkan ini SMA. SMA lulusannya masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus-bagus secara duniawi. Ternyata yang masuk ke SMA ini rata-rata ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang memang sudah pintar-pintar. Jadi dipoles, dikemas, jadi masuklah. Sedangkan di Darut Tauhid ini kami tidak mengumpulkan yang pintar-pintar saja. Ada yang pintar-pintar, tetapi kami siapa saja, bahkan
yang penyandang disabilitas juga, yang autis, dan ayo masuk belajar. Karena goalnya bukan masuk perguruan tinggi saja, ya. Kami berkeyakinan bahwa kalau ini anak soleh, ini anak disukai Allah, terserah Allah nanti dibimbing kemana sekolahnya, Allah akan memberikan yang terbaik. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi goalnya ini santri, ini anak didik adalah menjadi anak yang disukai Allah. Nanti terserah Allah mau disekolahkan di mana, Allah yang membiayai, Allah yang mengatur, tapi dia dapat sekolah terbaik yang membuat dirinya selamat dunia akhirat. Masuk ke tempat yang diinginkan secara duniawi, tapi kalau tidak kuat iman, dikhawatirkan seperti yang terjadi sekarang ini di negeri ini. Korupsinya masih merajalela. Malu, ya malu. Kan korupsi itu mencuri, ya. Saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Langsung merahnya wajah. Mencuri hak orang lain. Membegal. Merampok, merampas, kata-kata yang tidak baik. Orang tua tidak akan bahagia kalau tahu anaknya jadi seorang pencuri. Guru-guru juga tidak bahagia kalau muridnya jadi pencuri. Benar? Ini mohon kepada para orang tua yang nanti mau menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid. Ini mohon maaf ini ya. Kalau hanya goalnya sekolah dengan ranking duniawi saja, mungkin sebaiknya cari sekolah-sekolah yang memang fokus ke arah sana. Tapi kalau mau menyekolahkan di Darut Tauhid, insya Allah kami fokus utamanya adalah memperbaiki akhlak dengan cara menguatkan keyakinan kepada Allah, keimanannya, dan menguatkan amal solehnya. Dengan harapan, jikalau anak ini dekat dengan Allah, penciptanya, nanti Allah yang akan membimbing. Karena Allah paling tahu siapapun di antara yang sekolah, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau anak ini serius mendekat ke Allah, Allah lah pemilik kecerdasan, Allah lah pemilik tubuh, Allah lah pemilik masa depan anak-anak ini. Kalau anak ini disukai Allah atau disebut bertakwa, ya, maka Allah nanti akan memberikan jalan dia mendapatkan karir terbaik dalam hidupnya. Tidak selalu harus jadi pejabat, tidak harus selalu jadi orang kaya, tapi menjadi orang yang mulia, bahagia, dan selamat. Mungkin ada yang ditakdirkan jadi pejabat, mungkin ada yang ditakdirkan jadi tentara, aparat, jaksa, hakim, pengusaha, tapi semuanya pilihan Allah. Keren kan? Yang jadinya tuh penuh kehormatan. Hidupnya bahagia karena punya iman dan amal soleh. Hidupnya mulia karena mendapatkan takdir, jabatan, posisi itu benar-benar Allah yang mengatur. Kalaupun tidak jadi orang kaya raya, tidak jadi pejabat, tidak jadi orang terkenal, tidak apa-apa. Dia menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang mulia dan selamat karena iman dan amal soleh. Begitulah, karena ada mulai orientasinya lebih kepada pengen masuk perguruan tinggi. Kalau ini saja maka tidak bagus. Harus dibekali masuk ke sekolah terbaik dengan iman yang kuat dan amal yang diterima. Setuju tidak nih?
Ustadz Edi yang diamanahin mengelola ini, pegang ini baik-baik ya. Ya. Ingin dari awal, jadi orang tua juga sudah tahu. Kalau hanya sekedar ingin mengejar ranking, mungkin sebaiknya cari sekolah yang memang khusus mengejar ranking seperti ini. Tetapi kalau ingin mencoba anaknya menguatkan imannya, nah di antara pilihannya mungkin boleh salah satunya di Darul Tauhid. Itu pun sarannya harus istiqoroh dulu karena bicara seperti ini mudah, tapi prakteknya harus lewat upaya yang kuat. Baik, nah bagaimana hadisnya tentang jujur? Nih santri, apa karakter baik yang harus dibangun di Darul Tauhid ini apa namanya? Karakter baku. Pegang ini Ustadz Edi ya, akan dites terus tentang karakter baku ini. Baiknya apa? Ikhlas, jujur, tawadu. Nanti akan ada terus-menerus digalakan kantin kejujuran, keikhlasan, kejujuran, dan kerendahan hati ini menjadi pilar utamanya. Ikhlas itu artinya santri tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Goalnya adalah mukhlasin. Mukhlasin ini adalah hamba Allah yang dikaruniai keikhlasan sehingga setan pun tidak mampu untuk memperdayanya. Keren kan? Jadi orang yang setan juga tidak mampu memperdayanya. Kenapa kejujuran jadi pilar kedua? Karena lawan dari jujur adalah munafik. Munafik itu kerak jahanam, nauzubillah. Ada munafik akidah, dia ngaku Islam, padahal hatinya tidak Islam. Ada munafik amal, dia Islam, tapi punya sifat munafik. Ini hadis Sahih Bukhari, hadis Bukhari, riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Sahih Muslim juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian jadi orang jujur, selalu jujur. Alaikum bisidqi. Ini sidik ini lebih dalam dan lebih luas dari sekedar jujur ya. Jadi orang yang benar, niatnya benar, ucapannya benar, perilakunya benar, hatinya benar. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang yang selalu jujur. Fa inna sidqa, karena kejujuran yahdi ilal bir, karena kejujuran mengantarkan kepada kebajikan-kebajikan. Jadi orang yang jujur, selalu berusaha jujur, dia akan jadi orang baik. Mudah menjadi orang baiknya. Pondasinya jujur. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan menuntun kepada surga. Wa ma yajalu rajul, dan tiadalah seorang berusaha jujur ya, yasduqu wa yataharras sidqa, maaf ya, dan berusaha sungguh-sungguh untuk jujur, hatta yuktab indallah sidqa, hingga dicatat oleh Allah menjadi orang yang sangat jujur. Inilah sidik. Ingat ya, orang yang diberi nikmat itu yang pertama apa? Nabiyin, yang kedua sidiqin, tiga syuhada, empat sholihin. Jadi ini nabiin sudah tidak ada lagi nabi, yang ada adalah tinggal yang tiga tadi, sidiqin, syuhada, sholihin. Tapi rankingnya sidiqin inilah yang tertinggi. Makanya ini yang harus kita kejar nih.
Jadi harus ada ya taharras sidqa, yang ada upaya untuk terus sungguh-sungguh. Artinya tidak sekaligus, ini ada perjuangan terus nih. Bicara berusaha jujur, lagi dagang berusaha jujur, ketika ditanya harus jujur. Kejujuran ini tuh harus diperjuangkan. Jelas? Ya taharras ini benar-benar, ya taharras sidqa ini benar-benar harus selalu berusaha untuk jujur, karena keadaan itu berubah-ubah, situasinya berubah-ubah, dan orang-orang yang nanti sidikon ini adalah orang yang memang komitmennya sangat kuat. Saya sepanjang hidup akan jadi orang yang jujur terpercaya sampai saya mati. Gitu ya. Wa iyyakum wal kadhib. Ini lanjutannya. Dan jauhilah dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yahdi ilal fujur. Karena kebohongan, kedustaan mengantarkan, menuntun kepada fujur, yaitu kejahatan, kefasikan, dan wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedustaan mengantarkan kepada neraka. Jika seorang terus yataharral kadhib hatta yuktab indallah kadzdzaba, kalau dia terus bohong dan berusaha mencari jalan untuk tidak jujur, hingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta yang besar. Ini luar biasa ini. Jadi jujur itu menjadi fondasi orang itu baik atau tidak. Kalau orang sudah tidak jujur, dengar ya. Misalkan ada seseorang yang tidak jujur, punya jabatan, maka selama dia punya jabatan, ini orang tidak jujur, maka dia akan terus mencari celah untuk melakukan ketidakjujuran. Kapan dia kerja baik? Karena dia selama kerja, waktunya kan sama tuh, 24 jam sehari, dipakai tidur, dipakai macam-macam, kerjanya 8 jam. Nah 8 jam ini kepotong waktunya untuk memikirkan apa yang bisa saya curi dari amanah yang ada ini. Nah sekarang dia sudah, katakanlah dia korupsi. Ini kalau dia korupsi, udah makan waktu produktif untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau dia udah mencuri, dengerin anak-anak, dia akan mati-matian menutupi kejahatannya. Betul? Kan pembohong itu dia akan menutupi kebohongannya. Dan menutupi kebohongan ini makan waktu, makan pikiran, makan tenaga untuk membuat kebohongan baru. Bayangkan, untuk licik aja makan waktu, untuk menutupi kelicikan juga makan waktu. Jadi kapan kerjanya? Benar? Enggak akan benar, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau bangsa ini masih banyak ketidakjujuran, masih lama bangsa ini jadi baik. Karena nggak pada kerja. Kerjanya juga ngambil, udah gitu menutupi kebohongannya, dan dia akan suap sana, suap sini, supaya tidak kebongkar. Yang disuap juga menutupi, kacau. Maka santri itu, orang-orang yang tidak jujur itu berhenti tidak dari jabatannya? Jawab. Suatu saat berhenti tidak? Orang-orang yang tidak jujur itu mati tidak? Dibawa kemana kira-kira hasil
malingnya itu? Hah? Dibawa nggak ke akhirat? Fisiknya tidak dibawa, tetap aja ada di dunia ini. Itu tanah saya, itu apartemen saya, itu rumah saya, oh segala enak, mati, dipakai oleh anaknya, berantem warisannya karena warisan dari harta haram, saling anaknya musuh-musuhan. Ini suatu saat ada seorang, bukan seorang, itu berdua ini, beliau security, penjaga, curhat di suatu tempat ya. Jadi bapaknya pengusaha ini, bapaknya seorang pengusaha, ada seorang bos meninggal mendadak. Sebetulnya tidak ada yang mendadak dalam rencana Allah ya. Anaknya ini kan tanya, kenapa ini kok terus jadi sepi gini kantor? Perusahaannya mau ambruk. Kata penjaga ini anak-anaknya di tempat ini kerjanya mabok, berzina, sekarang tumbang perusahaannya pakai harta warisan bapaknya, dipakai perbuatan maksiat. Di mana dikuburnya nih si bapak, kasihan betul. Gimana di akhirat nanti? Mati, semuanya mati. Kita juga mati. Para koruptor mati, orang jujur juga mati. Bedanya, orang yang jujur oleh Allah dibahagiakan di dunia ini. Mungkin tidak banyak hartanya. Allah pilihkan yang cukup-cukup saja. Tapi eh, bahagia, mulia, dan selamat. Ini ceramah ini benar-benar pakai perasaan. Sedih lah kalau lihat keadaan. Ini anak-anak ini belum belum benar-benar taruh dalam kehidupan nyata. Harus serius, bertekad dari sekarang, sidikin jadi orang jujur. Ustaz ini tidak harus lulus 100%. Ya, kalau nanti hasil ujiannya memang tidak harus lulus, tidak usah lulus. Anak-anak, kalau nanti tidak naik kelas, tapi jujur, yang bagus sih jujur naik kelas. Tapi kalau misalkan nilainya tidak memadai, tidak usah pakai licik, ya, nggak usah pakai nyontek, nggak naik apa-apa. Yang penting jujur, daripada naik kelas tidak jujur. Kalau memang nanti tidak lulus 100% karena memang tidak mampu lulus, gak ada masalah. Kita tidak usah ingin citra sekolah yang seluruhnya lulus bagus, padahal bohong, tidak boleh. Tidak usah memaksakan diri untuk mencari citra penilaian manusia, tapi hancur dalam penilaian Allah. Siap nih jadi orang yang jujur, terpercaya sampai mati? Makanya nanti kalau ada kehilangan sesuatu di pesantren, karena ini pesantren beasiswa, kalau cukup bukti maka tidak bisa melanjutkan sekolah. Ya, anak-anak itu bangunkan. Nah, ya, berdiri. Yang ngantuk, masalahnya yang ngantuk, nggak tahu dirinya ngantuk ya kan. Ya, bagus. Kalau udah ngantuk, tidur, nggak ngaku. Jadi tidur nggak ini? Nah, tidur nggak? Yang depan ini tidur nggak? Nggak ngaku juga nggak apa-apa.
Cuma kalau nggak ngaku berarti nggak jujur, ya kan? Sekarang ngaku kan tidak diapa-apain, hanya suruh berdiri. Berdiri supaya apa? Supaya nggak ngantuk. Masalahnya berdirinya ngalangin yang lain. Sini, di pinggir sini. Nah, maaf ya, tidak ada yang tidak jujur. Siap? Siap tidak santri? Ya. Setiap yang tidak jujur akan mendapatkan, tidak dihukum, tidak dihukum. Tapi yang tidak jujur akan mendapatkan hasil dari pilihan. Kan boleh jujur, boleh tidak jujur. Kalau jujur, lanjut. Kalau tidak jujur, berarti milih berhenti. Bisa dipahami tidak nih? Zero toleransi terhadap ketidakjujuran. Terus tadi pastikan sekolah ini melahirkan santri yang jujur, ya. Tidak jujur jikalau sudah paham aturannya, sudah membuat komitmen. Kalau tidak jujur, apakah nyontek, apa mengambil barang teman atau apapun, tidak jujur, ada skalanya nanti, berarti mengundurkan diri. Siap santri? Benar? Teng nih ya, sudah ada aturannya. Nggak apa-apa, nanti santri tinggal sedikit, nggak apa-apa, tidak apa-apa, jangan dipertahankan. Kalau sudah dididik ya supaya tahu, dilatih supaya bisa dan dibina. Kalau tetap memilih tidak jujur, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lebih baik santri sedikit tapi sidikin daripada banyak tapi tidak jujur. Mau apa? Besarnya juga nanti akan jadi orang tidak baik. Tidak ada toleransi terhadap ketidakjujuran. Nanti diajarkan dengan baik ya, rambu-rambunya diulangi lagi supaya paham. Mudah-mudahan, saya percaya sekolah lain sudah melakukan hal yang lebih baik dari yang disampaikan ini. Karena kalau ingin memperbaiki negeri ini, ya perbaiki pendidikannya. Kalau pendidikan, karena semua yang bermasalah itu pasti dulunya sekolah. Karena untuk ya sebagian besar harus sekolah S1, S2 dalam dan luar negeri. Menyedihkan bangsa yang mayoritas Islam dikenal sebagai orang-orang tidak jujur. Padahal pelajaran Islam adalah jujur itu pilarnya. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau diberi gelar Amin, seorang yang sangat jujur terpercaya. Setiap bicara pasti benar, setiap berjanji pasti ditepati, setiap diberi amanah tidak pernah berkhianat. Jujur pasti mujur, lahir batin makmur. Tidak jujur pasti babak belur dan ujungnya hancur. Bagus juga tuh dihafalkan. Coba, jujur akan mujur dan lahir batin makmur. Ya, lumayan lah, beringat barusan. Jujur, mujur, lahir batin makmur. Tidak jujur, babak belur, ujungnya hancur. Payahlah, itu bukan puisi ya. Terima kasih. Sejujurnya saya rada emosi ini sesudah melihat ranking kejujuran Indonesia semakin rendah. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Terima kasih.
Insya Allah kita jumpa bagi warga Cibubur besok ya, biasa kajian di Darussalam kalau tidak salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lanjutkan Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya AHA. Bapak Ibu yang baik dimanapun berada, Alhamdulillah kita sudah mendengar tausiah dari AHA langsung dari Masjid Al-Hadi di Serua, Pesantren Darut Tauhid di Tangerang Selatan Serua. Kita akan lanjutkan, masih ada waktu kurang lebih 20 menit atau 18 menit ke depan ya. Semoga bisa kita manfaatkan dan banyak pertanyaan yang kemarin tersisa dari pertemuan kita kemarin karena banyak pertanyaan saya akan coba jawab ya yang masuk melalui Zoom, melalui IG, TikTok ataupun Facebook ya. Ada juga yang dari YouTube juga lumayan banyak ya. Baik, dari YouTube dulu ya. Ustadz, bolehkah saking sedihnya batin sambil sholat menangis? Karena artinya minta tuntutan sama dengan keadaan. Di dalam kitab Fiqh Sunnah ini disampaikan termasuk yang boleh ya, uh, termasuk pada kategori mubahatus shalah. Mubah itu kan artinya dibolehkan, tidak dilarang, gitu ya. Seseorang yang menangis dalam sholat di sini ma yubahu bis sholat, di antara yang pertama ada al-baka atau al-buka wat ta'awuh wal ainain. Jadi al-buka itu menangis ya, baka ya beki menangis, kemudian wa ta'awuh, ta'awuh itu merintih gitu, dan ainain berlinang air mata. Jadi pada posisi ini boleh gitu ya. Kalau memang dikarenakan di sini min khosyatillah amkana li ghairi dzalik, karena takut kepada Allah atau hal lain ya, karena menjiwai bacaan Al-Quran, karena rindu ketika dibacakan ayat neraka. Rasulullah SAW ketika dibacakan ayat surga, rindu kepada surga, Rasul menangis membayangkan indahnya surga. Demikian para sahabat ikut menangis. Dan ketika disebutkan ayat-ayat neraka, takut gitu ya, min khosyah, karena rasa takut, rasa khawatir, takut masuk neraka, bagaimana ancaman neraka, mereka pun menangis. Ya, itu berarti dibolehkan gitu ya, termasuk hal yang mubah, al-mubahatu ma yubahu fis shalah, termasuk hal yang dibolehkan dibukakan dalam salat. Begitu ya sahabat Yusi Agustini di YouTube ya. Kemudian baik juga sama ya dari Ibu Ida, hampir sama pertanyaannya. Ibu Ida Nuraida di Banten, Cina, terkait hukum makruh karena kemarin pagi teteh saya di Banten meninggal dan saya tidak bisa pulang karena belum waktunya liburan, kemudian menangis ya ketika ingat dalam sholat. Sekali lagi dibolehkan, ini termasuk kepada hal yang mubah gitu ya. Namun tentu tidak berlebihan, kalau berlebihan menjadi hal yang makruh gitu. Kalau berlebihan sampai menangisnya meronta-ronta. Termasuk juga mungkin secara umum ya, ketika ada yang wafat, di menangis di sholat ataupun di luar sholat, kita tidak boleh menangis secara berlebihan atau meratapi ya. Seperti halnya seperti orang yang tidak menerima takdir Allah ya, bahwa ada takdir Allah yang harus kita terima dan itu akan terjadi. Contoh tadi, meninggalnya kerabat, meninggalnya orang terdekat, meninggalnya orang tua, meninggalnya saudara, meninggalnya anak, memungkinkan itu membuat kita sedih ya, manusiawi. Rasulullah SAW ketika ya, Khadijah wafat, kemudian putranya Ibrahim juga wafat, Rasulullah menangis ya, sebagai manusiawi, sampai ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau sampai menangis? Ya, Rasul mengatakan, aku juga manusia ya, Rasul juga manusia, bersedih, menangis, manusiawi, tapi yang tidak boleh tentu berlebihan ya, sampai tidak menerima takdir Allah, tidak menerima kenyataan dari Allah, maka itu yang tidak boleh ya. Baik, demikian Ibu Ida. Lanjut kemudian dari IG Dolis.
Ganesh Sahif, boleh jika takut tidak bisa bangun di seperempat malam, saya juga melakukan sholat witir setiap habis sholat Isya. Mohon koreksinya kalau salah. Baik, benar boleh ya. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu setiap hari beliau tidak tidur kecuali sebelum tidur melakukan sholat witir dulu. Sehingga kalaupun nanti kesiangan bangunnya sudah sholat witir ya. Kalaupun tidak sempat tahajud, witirnya sudah dapat begitu. Tapi kalau Umar bin Khattab, beliau selalu yakin akan bangun, maka beliau tidak witir dulu, langsung tidur dan witirnya di akhir setelah tahajudnya selesai. Jadi kalau tahajudnya 11, eh, tahajudnya 8, witirnya 3, begitu. Atau kalau Abu Bakar tidur sebelum tidur witir dulu, witir 3, minimal 1 atau 3, nanti 8-nya eh, setelah tidur bangun sebelum waktu subuh gitu, sepertiga malam atau seperempat malam seperti yang sahabat di YouTube ini sampaikan ya. Jadi boleh silakan sahabat Dolis ya, sebelum tidur upayakan biasakan eh, salat witir dulu itu baik ya, sehingga kalaupun kesiangan, kan tadi khawatir kesiangan, maka insya Allah sudah dapat witirnya. Kalaupun eh, apa bisa bangun tentu itu lebih baik begitu. Jadi upayakan, dan mudah-mudahan dengan witir dulu itu adalah membantu kita untuk kita termotivasi kuat untuk bangun di sepertiga malam gitu ya. Oh, saya sudah witir nih, tinggal tahajud, mungkin sempat 2 rakaat, ya, sempat 4 rakaat, itu lebih baik. Atau apalagi bisa sampai 8 rakaat sehingga 11 setiap malamnya, itu sangat baik sekali. Begitu sahabat Dolis ya. Baik, kemudian dari sahabat dari IG Yani 1078. Bagaimana hukumnya puasa Syawal baru 5 hari sudah keburu haid dan sudah diganti bulan ke bulan berikutnya? Apakah harus ditambah? Nah, ini memang ada dua pendapat. Yang pertama, yang disebut puasa Syawal ini adalah 6 hari dan di bulan Syawal. Artinya kalau sudah lewat Syawalnya karena haid, karena sakit, ya sudah selesai gitu ya, berarti dapat 5 hari. Insya Allah niatnya sudah sampai, niatnya jadi kebaikan tetap. Itu satu pendapat. Ya pendapat lain boleh melakukannya karena satu dan lain hal tadi. Misalkan karena keburu haid, boleh dilakukannya di bulan Dzulqa'dah. Tinggal satu lagi. Jadi yang satunya itu di bulan Dzulqa'dah. Karena setelah Syawal bulan Dzulqa'dah gitu ya. Habis Syawalnya itu pun membolehkan dengan dapat pahala insya Allah menyempurnakan sholat saum syawalnya, namun tentu keutamannya tidak sama seperti utamanya benar-benar di bulan syawalnya itu ya. Jadi kalaupun mau mengkodo boleh ya, itu disebut dengan mengkodo sunnah, karena sebenarnya dalam sunnah nggak ada kodo ya. Yang ada kodo itu kan dari sholat wajib sama puasa wajib. Kalau misalkan Ramadannya ada yang batal, maka dikodo min ayamin ukhar di luar Ramadan. Nah, tentang Syawal ini ada pendapat di antaranya Ibnu Hazm dan Syafi'iyah membolehkan gitu ya. Kalau misalkan masih tersisa 1 2, maka dilanjutkan di bulan Dzulqa'dah dengan tujuan tetap niat puasa Syawal karena memang ada satu dan lain hal. Ya, tentu saja bukan satu hal yang dibiasakan atau memang bukan keinginan ya. Tiba-tiba haid kan bukan keinginan ya. Nah, begitu. Silakan sahabat Yani di IG. Dari Indri ya di WA grup MK Pagi. Assalamualaikum, adik saya dirawat di rumah sakit bagian ICU dalam keadaan tidak sadar sudah 8 hari. Doa apa yang minta kesembuhan? Oke, pertama saya bicara hukum dulu gitu ya. Bagi orang yang tidak sadar maka rufiatil aklam, dia tidak terkena hukum. Hukum taklif itu berlaku bagi orang yang sudah sadar. Jadi ketika tidur itu tidak ada hukum baginya, tapi ketika bangun maka hukum berlaku. Ketika lupa maka tidak berlaku hukum baginya. Ketika ingat maka hukum itu berlaku. Itu ya satu ya. Jadi kalau tidak sadar nih gimana? Ya kewajibannya nanti ditunaikan ketika dia sudah sadar. Itu yang pertama. Doanya apa? Banyak doa ya. Paling
paling tidak atau yang sebaiknya tentu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antara Rasulullah SAW mengajarkan kita doa tentang kesembuhan atau doa menengok yang sakit ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, wahai Allah Rabb manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit itu. Isfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yughadiru saqama, sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak menjangkit lagi. Nah itu ya, silakan dicari saja di searching di internet ada ya, doa menengok orang sakit atau doa mendoakan orang yang sakit. Ya kan kalau yang sakitnya apalagi tidak sadar di ICU, dia nggak sadar juga untuk doa. Kita yang sembuh, kita yang sehat doakan. Insya Allah jadi amal soleh bagi kita yang mendoakannya. Kami juga semuanya insya Allah yang mendengar, yang menyaksikan, turut berdoa ya semoga sahabat Indri, adiknya yang sedang dirawat ini segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya jadi penggugur dosa, pengangkat derajat dan kemuliaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut dari Winda Lestari juga di WA Group. Assalamualaikum, ibu saya sudah sepuh dan kesulitan dalam berjalan sehingga keseringan bed rest. Kondisi salat ibu saya subuh, kemudian jama duhur dan asar, jama maghrib dan isya, ya bersuci dengan tayamum arah salat mengikuti posisi tempat tidur. Apakah kondisi salat ini boleh? Baik, boleh. Ya, pertama kalau memang tidak bisa bersuci secara normal, maka boleh dengan tayamum. Tayamum itu penyebabnya tiga, karena sakit, yang tidak memungkinkan kena air, atau tidak memungkinkan untuk berwudu secara normal. Maka boleh bertayamum, begitu ya. Kemudian salatnya, kiblatnya bagaimana? Kalau tidak bisa mengarah kiblat, tidak bisa duduk, maka sambil berbaring. Kalau tahu arah kiblatnya mengarah kiblat, kalau tidak bisa kemanapun menghadap, gitu ya. Kemudian sholatnya sebaiknya memang tidak usah dijamak, sholat saja pada waktunya. Kalau itu masih memungkinkan. Ya dijamak itu kan bagi yang safar. Sementara kan tidak safar. Jadi sholat saja pada waktunya dan diingatkan kalau misalkan kadang yang sakit nggak sadar atau nggak ingat atau nggak tahu waktu sholat. Maka yang sehat, yang menjaganya mengingatkan. Gitu ya. Bu, udah waktu duhur, ayo duhur dulu. Duhur ya karena sudah sakit terbaring. Nanti waktu asar, Bu, asar dulu ya. Sambil kalau berbaring semampunya saja, semungkinnya, gitu ya. Kalau tidak mungkin duduk, bisanya berbaring, ya silahkan berbaring yang paling mungkinnya itu. Ya, tidak bisa berwudu, hanya tayamum, bisanya tayamum saja. Insya Allah eh, nilainya sama dengan melakukan sempurna, karena bertayamum, karena sambil tiduran, sambil baring, bukan karena tidak mau secara sempurna, tapi karena memang kondisinya demikian. Nah, gitu ya. Jadi silahkan kondisinya seperti itu. Kemudian dari IG Tari 0854. Ustaz mau tanya kalau lagi zikir baca surat tapi tanpa pegang Al-Quran terus batal, apakah harus berhenti? Jangan ya, teruskan saja ya. Zikir itu tidak mesti dalam keadaan wudhu ya. Demikian pun pemegang Al-Quran, memang ada perbedaan pendapat, ada yang Al-Quran itu harus pegang Quran dalam keadaan suci, ada yang pegang Al-Quran tidak suci, tidak apa-apa. Gitu ya. Karena kalimat la yamassuhu ilal mutahharun, itu seperti mana di dalam Al-Quran ada ayat itu, juga biasanya kalau Quran-Quran lama itu ada tulisan itu di halaman sampul Al-Qurannya. Ya, itu yang dimaksud adalah yang la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Quran kecuali yang disucikan dulu para malaikat. Ketika Quran di Lauhul Mahfudz sebelum turun ke langit dunia. Gitu. Tapi kalau ragu, eh, ingin artinya baca Quran, memuliakan Quran, wudhu dulu itu lebih baik. Artinya dapat pahala dari sunnahnya, namun tidak berdosa kalaupun kita menyentuh Al-Quran dalam keadaan batal wudhu, dalam keadaan tidak suci, gitu ya. Tidak mengapa, insya Allah ya. Baik, dari IG Imas Kartini lanjut ya, Imas Kartini. Bagaimana kalau untuk hewan kurban?
Sebaiknya ini atas nama istri atau atas nama suami, mengingat biaya pembelian hewan kurban, uang istri hasil kerja usaha sendiri. Oke, ini nanti bab kurban kita bahas khusus ya, sudah menjelang kurban. Tapi sekilas saya jawab dari Bu Imas bahwa kurban itu bisa untuk satu keluarga, Bu. Satu ekor untuk satu keluarga. Atas nama ibu boleh, nanti suami, anak-anak sebagai anggota keluarga mendapatkan pahala ikutan, ya, pahala sebagai bagian dari keluarga. Karena itu yang dilakukan juga pernah seorang sahabat menyembelih untuk dirinya dan keluarganya. Rasulullah bahkan menyembelih untuk dirinya dan kaum muslimin pada umumnya. Begitu, ya. Baik, lanjut. Dari IG Eva Novrian. Bagaimana jika tidak membaca bacaan Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud atau ruku atau i'tidal dan tawarruk, namun membaca tasyahud awal dan salawat pada tasyahud akhir? Oke, begini, penyebabnya apa tidak baca, gitu ya? Nah, tentu harus jelas dulu karena ada bacaan sholat itu mulai takbir sampai salam ditentukan oleh Rasulullah. Kita tidak boleh mengganti, tidak boleh merubah, tidak boleh menambah atau mengurangi. Itu ya prinsipnya di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Sekarang, kenapa bacaan sujud tidak dibaca? Kenapa bacaan rukuk tidak dibaca? Itu kan jadi pertanyaan. Kalau penyebabnya karena terlalu cepat gerakan sholatnya, seperti di taraweh kemarin kita lihat ya, di medsos banyak tersebar tayangan-tayangan ada taraweh yang sangat cepat, ada super kilat, ada turbo, ada speedy, ada bus gitu ya, saking cepatnya 23 rakaat 6 menit selesai. Nah, boleh atau memungkinkan dia tidak membaca bacaan ruku, bacaan sujud, Allahu Akbar, Sami'allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru sudah bangkit lagi. Nah, hal seperti ini tidak dianjurkan dan Rasulullah SAW malah melarangnya. Ya, nah, dalilnya jelas dalam riwayat Imam Tirmizi kalau tidak salah bahwa Rasulullah pernah menegur ada seorang sahabat yang sholat cepat. Maka Rasulullah mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau karena engkau belum sholat. Sahabat tadi mengulang lagi sholatnya dan Rasul selepas sahabat itu selesai, Rasulullah sholli fa innaka lam tusalli. Salat karena engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Dan sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsanus salati min hada." Aku tidak bisa salat yang lebih baik dari ini. Maka fa'alimni, ajari aku, kata sahabat itu. Maka Rasulullah mengajarkan, faida roka'a farka'u, jika ruku maka rukulah dengan baik, kemudian uh, masukkan atau rukulah dengan tumaninah, dengan tenang. Ketika tidak dengan baik, faidah sajadah fasjud, ketika sujudnya dengan baik, pakai tumaninahnya, dudukan terus juga begitu, dan terus kata Rasulullah, wa kadzalika yaf'alu fi kulli salatakum. Lakukan itu pada setiap salatmu. Artinya tidak boleh terburu-buru. Terburu-buru sampai bacaannya tidak dibaca, membuat salatnya tidak sah. Begitu ya. Baik, terima kasih sudah tepat jam 6. Ini masih banyak yang belum dijawab. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya ya. Masih banyak sekali ini. Masya Allah, kalau kata bahasa Sunda murudul. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Tepat jam 6 Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. PPDB, SD, SMP, SMA, SMK, TK, Darut Tauhid sudah dibuka. Silakan dibuka websitenya di PPDB Sekolah Darut Tauhid Indonesia. Juga PMB penerimaan mahasiswa baru STAI Darut Tauhid, silakan untuk bisa diakses. Bagi akan mendaftar bisa manfaatkan sekolah ini ya. Insya Allah semoga kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah, keistiqomahan selalu dalam kebaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.